saat sahur seperti ini kita akan tanyakan kepada Marcelina Leonora soal gimana sih olahraga yang praktis dan efektif saat berpuasa. Pagi Mbak Pagi, Marcel. Mbak. Halo, pagi semuanya. Waduh semangat banget, sehat Mbak? Sehat. Udah siap untuk memberikan exercise buat Iya kita buat nih kita, bareng-bareng apalagi ya. buat saya. Mbak Marcelina, ini puasa-puasa gini banyak dari kita yang khawatir olahraga karena takut cepat haus atau lapar. Baiknya olahraga seperti apa saat puasa? Oke, mungkin kalau supaya tidak terlalu haus, disarankan untuk mulai berolahraga di jelang waktu berbuka puasa. Jadi kayak 1-2 jam menuju jam berbuka puasa. Dan jenis olahraganya juga bisa dipilih seperti mobility exercise atau orang-orang biasa tahu dengan yoga atau cardio workout juga boleh disarankan, tapi yang light, yang mana durasinya juga pendek, 30 menitan. Nah, lalu kalaupun mau strength training, itu juga aman kok dilakukan, bisa dilakukan seperti body weight strength training, karena itu kan sebenarnya strength training bukan nggak melulu soal angkat beban, tapi bobot tubuh sendiri juga itu bisa dilakukan strength training. Nah, bagaimana kalau orang seperti saya nih? Saya tuh akan bersemangat olahraga kalau minum asupan pre-workout atau ada pemancingnya agar bertenaga, Apa sih kayak bersemangat. obat gitu ya? Betul sekali, kayak minum kafein. Itu bagaimana tanpa pre-workout? Sebenarnya tidak apa-apa, maksudnya tidak, karena baiknya sih olahraga kalau memang sudah terbiasa dengan menggunakan pre-workout, cuma kan karena kondisinya memang sedang berpuasa, dan berarti masnya latihannya lumayan ini ya, biasanya berat ya. Nah itu bisa dilakukan setelah berbuka puasa gitu. Jadi bisa minum kopi, sesuatu yang memang kafeinnya tinggi kan, atau mungkin pre-workoutnya, lalu terpakai langsung untuk latihan. Nah itu pun dilakukan setelah berbuka puasa, 1-2 jam setelah berbuka puasa. Jadi masih tetap bisa dilakukan. Mbak, kalau cardio workout tuh saya sering banget cepet lapar. Oh iya, haus juga ya? Iya. Itu kenapa ya? Ya itu karena memang dalam badan kita tuh dalam kondisi yang memang bisa dibilang dehidrasi, kekurangan cairan, lalu juga gula di dalam tubuh kita pada posisi yang sangat rendah. Makanya disarankan kalau memang pingin berolahraga sebelum berbuka puasa itu memang dekat-dekat waktu berbuka puasa gitu. Mbak boleh diajarin nggak kita supaya inilah olahraga ringan supaya kita bisa tahu kira-kira nanti menjelang buka puasa kita bakal ngapain aja gitu. Iya, sebelum imsak ini ya, kita bisa latihan dulu. Iya, latihan dulu sebelum maghrib. Ya, ini sangat bisa dan sangat recommended kalau memang kalian mau berolahraga pada saat subuh seperti ini. Baik. Gitu. Jadi kita langsung praktekin ya. Kita praktekin ya. Oke, boleh, saya lepas boleh. sepatu dulu sih. Silakan. Takut kesleo. Jadi di studio kita punya kursi bar, Kursi bar stool yang tinggi. Ya. Mungkin bisa dimanfaatkan Oh untuk ya, olahraga ringan. bisa. Kalau kursinya cukup tinggi, mungkin kalian bisa pakai itu sebagai sebagai pegangan aja ya. Oke. Jadi misalkan kalian berdiri tegak dengan memegang meja seperti ini, nah kalian bisa melakukan gerakan seperti ini perlahan. Ya, supaya Ini lebih fungsinya berasa. apa, Mbak? Kira-kira? Penguatan otot kaki yang pasti sisi luar. Tapi perut Di gimana luar Mbak? ada- Ini lemak perut udah nggak aturan ini Mbak. Oke, iya. Jadi kalau kita berolahraga tuh kan memang kita tidak bisa spot reduction ya, mengecilkan sebagian dari anggota tubuh kita ya. Seperti Jadi lemak kalau kali ya. jadi memang kita harus lakukan adalah memang menurunkan total kadar lemak dalam tubuh kita gitu. Masuk kadar gula kali ya Mbak? Ya sebenarnya gula sih dibutuhkan juga sama tubuh asal tidak berlebihan ya. Gitu. Oke, Mungkin kalau buat gerakan ini, selanjutnya setelah tadi. Setelah tadi ini berapa repetisinya? Namanya apa kira-kira dari itu? Saya lupa nih, subuh-subuh suruh mikir. Lateral raise. Oke, Untuk untuk bagian otot kaki ya. Betul, Selanjutnya. itu bisa dilakukan 15 repetisi. Berapa set Mbak kira-kira nih? 4 set, 3 set? Boleh 4 set sampai, ya ringan-ringan aja 4 set cukup. Lalu misalkan kalau
meja kalian cukup kokoh dan kalian belum bisa melakukan push up, jadi mungkin bisa melakukan push up di atas meja seperti ini. Begini. Oke, Oke, jadi- oke. Langsung saja ya push up. Oh, hati-hati nih. Hati-hati ya, ini kok Pecah-pecah. bunyi-bunyi ya. Harus ganti. Seperti kantor. Ya, jangan, Oke. jangan dilakukan kalau posisinya tidak solid ya, si mejanya. Oke. Gitu. Tadi tadi otot fungsinya apa? kaki, tadi otot kaki. Kalau yang ini yang di meja tadi? Tadi upper body, jadi lebih Upper ke body. dada, back, ya, Oh iya. tangan. Nah, Gitu. kalau misalnya untuk tangan gimana? Saya juga lengan saya gede kok, saya semuanya gede ya. Kalau untuk Banyak khusus lemak buat- nih dia. Iya. Terus buat lengan, Mbak. Iya, kalau misalkan untuk melatih area lengan, bisa juga kan teman-teman pasti punya botol air mineral ya di Ya. rumah ya, Oh, atau oke. bisa belilah yang ukuran 1,5 liter ini. Kalau mau lebih berat mungkin bisa diisi pasir atau batu-batuan, jadi lebih berat kan. Oh, Anggap aja gitu, seperti iya. ya anggap aja seperti dumbbell. Nah, Oke. kalian bisa melakukan olahraga seperti yang namanya judulnya shoulder press. Saya pindah dulu sebentar, saya ambil alat. Nah, ini nih Berarti ini biasanya melatih otot bahu ya kalau shoulder press. Betul. Jadi karena bebannya cukup ringan, jadi teman-teman bisa melakukannya tuh dengan tempo, jadi lebih lambat supaya menambah resisten, menambah beban. Anggap ada kalian beban ya di cepet-cepet, atas sini ya. Iya, jadi dengan tempo. Dorong perlahan, turun perlahan, karena cukup Wah, ringan itu kan. pegel biasanya- banget sih, kebayang. Ini fungsinya untuk membentuk otot shoulder tadi ya? Betul, bahu. Bahu, Iya. oke. Oke, lumayan lah ya 3 gerakan untuk Oh iya, kaki, untuk 3 gerakan. dada, Dada, untuk shoulder, lengan. bahu. Bisa dilakukan 15 repetisi per setnya, itu bisa satu gerakan sudah 60 repetisi. Kalau untuk menguatkan kaki apa kira-kira olahraganya? Bisa squat, Squat ya? Boleh, Oh, mungkin squat bisa ya. kita contohkan. Ya, kita gitu. bisa nggak contohin? Wah, ini habis squat nih kemarin. bisa. Ini Oke, favoritnya dan- dia nih, Ini squat. favorit saya squat nih, Mbak. sama. Cewek-cewek biasanya suka squat, cowok-cowok yang jarang squat. Iya, kenapa sih cowok nggak suka squat? Oke, jadi kalau kita squat itu kira-kira kaki kita more or less selebar bahu. Oke. Oke, lalu jari-jarinya boleh dibuka ke arah keluar Oh, sedikit. Nanti lututnya, trackingnya arahnya pada saat turun searah dengan ujung jari kaki. Jadi membuka Oh. sedikit ya. Iya, sedikit flare out ya. Dari situ boleh tangan di sini, boleh tangan di sini juga boleh. Pada saat turun tarik napas, pada saat naik buang napas. Pada saat turun tarik napas, pada saat naik tarik napas. Tampak samping seperti ini. Coba. Tarik napas Malu turun, deh tampak samping. buang napas naik. Tarik napas turun dan buang napas saat naik. Kira-kira seperti itu. Wih, mantap ini sih. Asli. Saya langsung praktekin. Selama ini sih saya squat ini ngelihat di medsos tuh. Banyak kan yang teman-teman share iya, iya. gitu. Nggak video Iya, ya? iya, iya, iya. Oke, mantap nih. Influencer. Paling nggak ada 4 gerakan yang Iya. Dari kaki tadi, Betul. bahu sama Bahu, dada. Upper and lower shoulder. body ya. Betul, iya. Sangat Kira-kira bisa. asupan makanan apa yang membuat kita tetap fit ya. fit dan bertenaga di Dan bulan tetap Ramadan ini tetap memperhatikan itu apa biar nggak gendut. kalori ya? Iya. Oh iya. Iya, apa namanya? Pastinya kan kalau kita berpuasa itu kan jatah kalori harian kita harusnya ya lebih rendah daripada yang biasanya ya, kecuali Iya, iya. memindah jam makan. Cuma kan biasanya pasti berkurang. Apalagi kalau ada teman-teman yang ada kebutuhan untuk yang biasanya berolahraga terus tiba-tiba puasa dan kondisi pandemi rada berkurang ya konsumsi protein. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah asupan gula juga tidak boleh berlebih. Lalu karbohidrat itu teman kita sebenarnya karena kita olahraga sebenarnya pakai itu. Ya. Lalu protein. Nah, protein itu yang paling susah dikejar kan. Biasanya kalau cowok-cowok yang biasa nge-gym itu biasa dia tahu banget protein intake-nya harus seberapa. Nah, Betul. during puasa ini memang agak susah untuk ngejarnya ya, untuk bisa sampai target yang ditentukan biasanya. Tapi itu dia yang memang karbohidrat itu pasti mudah didapat. Yang akan susah untuk dipenuhi adalah kebutuhan protein. Jadi ya sebisa mungkin pada saat berbuka disisipkan ada yang kandungan proteinnya lebih tinggi.
Baik. Berarti kayak telur ayam gitu-gitu ya Mbak ya? Atau ikan iya, gitu ya? tahu, tempe, telur ayam, ikan gitu. Mbak Marcelina terakhir ini waktu untuk berolahraga minimal dalam seminggu berapa? Iya nih, Berapa saya kali? saya Apakah kadang-kadang kalau lagi cukup rajin tuh seminggu bisa 7 kali, tapi kalau lagi males bisa sebulan nggak? dalam Oh, iya, Ramadan ini karena- minimal berapa iya. kali dalam seminggu? Karena kondisinya juga pandemi ya, banyak Heeh, orang yang tidak bisa ke gym karena kondisinya gymnya juga tutup. Jadi sebenarnya kalau kalian mau melakukan workout setiap hari pun sebenarnya masih aman. Dengan durasi 30 menit itu untuk menggantikan needs kita yang hilang. Needs itu non-exercise activity. Kan biasanya kan kalau kita tidak dalam kondisi pandemi kan kita masih ada jalan ke garasi atau jalan ke stasiun, naik turun tangga gitu kan masih ada. Nah sekarang kondisinya kan WFH dan puasa juga. Jadi memang sebenarnya olahraga setiap hari pun masih bisa dibilang masih aman-aman saja. Iya. Itu selama porsinya bisa disesuaikan. Jadi tidak terlalu berat karena memang kalau dalam kondisi puasa seperti saat ini juga lebih ke maintenance. Jadi bukan lagi ngejar untuk heavy weight atau mengejar untuk mencari repetisi maksimum atau berat maksimum gitu. Lebih ke maintenance. Nah, Baik. berarti ini kalau seminggu 3 kali nggak apa-apa ya Mbak? Atau Nggak kurang? Nggak apa-apa, karena itu dia untuk menggantikan non-exercise activity kita yang hilang kan, yang biasanya kita masih ada jalan dari parkiran menuju kantor. Iya, bener tuh, bener. Gitu. Jadi Oke. masih oke. Baik, Oke. tidak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga ya di Betul, bulan karena Ramadan mau ini. ngapain lagi? Malas-malasan ya. Ya di rumah juga stres loh, beneran. Akhirnya setiap hari kita pergi untuk mencari kegiatan Kancil. libur, mencari kancil. Makasih ya Mbak Baik, terima Marcelina kasih, Mbak. Leonora Berbagi sudah informasinya pada mengajarkan sahur kali ini. 4 gerakan. Nanti sore saya bakal praktekin. Langsung dicoba di Langsung rumah. coba. Thank you Mbak. Mbak Marcelina terima Leonora. kasih. Selamat berpuasa.